PSSI secara menyeluruh tentunya. Kita melihat potensi daripada pendapatan PSSI ini bisa kita raih sesuai dengan komitmen bagaimana transparansi daripada membangun PSSI yang transparan, bersih, tapi yang penting juga berprestasi. Alhamdulillah pemerintah mendukung luar biasa ketika waktu itu tentu Pak Ketum sebagai Menpora dan tentu Menpora saat ini punya komitmen mendukung tentu pembangunan tim nasional. Kemarin baru saja ratas mengenai komitmen pemerintah merenovasi 22 stadion, dan saya tentu dalam rapat itu meminta sejalan juga dengan rencana pelaksanaan VAR ya di beberapa stadion, dan ini tentu diterima dengan baik oleh Bapak Presiden dan khususnya Pak Basuki yang tentu nanti di lapangan akan mensinergikan daripada kepentingan bersama. Nah, tentu kami juga ingin punya pemasukan yang lain tentu. Karena tidak mungkin kita sebagai PSSI hanya mengangkat tangan seperti ini, tetapi kita harus bekerja. Seperti yang saya sudah sampaikan dari hasil studi banding dengan banyak negara, seperti juga Federasi Sepak Bola Jepang, mereka mendapatkan pemasukan selain dari liga, dari support pemerintah, tetapi juga mereka melakukan bagaimana mengindustrialisasi daripada sepak bola itu sendiri. Kita rencana tahun ini dari PT Liga itu ada pemasukan 20 sampai 40 M yang merupakan program. Ya program, jadi bukan cash, itu program. Apakah program pembangunan Elite Pro Academy yang dilakukan oleh mereka, yaitu U16, U18, U20 dan lain-lainnya. Dan tentu program lain-lainnya yang memang kita akan kontribusikan juga ke banyak pihak. Nah, tetapi dana ini tidak cukup ketika kita bicara untuk bayar training camp, bayar kepelatihan nasional, tidak cukup. Saya pernah sampaikan kalau ingin membangun tim nasional secara serius ini perlu dana 200 sampai 500 miliar. Nah, tidak mudah. Nah, karena itu kami memberanikan diri, dan ini memang sebenarnya sudah ada sebelumnya, yaitu PT Garuda istilahnya waktu itu. Kita aktifkan kembali, kemarin kita urus kembali, asalkan saya pastikan tidak ada hutang piutang sebelumnya PT ini. Ya, jadi kita bangkitkan kembali PT Garuda Sepak Bola Indonesia, di mana ini menjadi juga bagian mengkomersialisasikan ya kegiatan tim nasional kita. Kepemilikan saham PT Garuda tidak dimiliki siapapun yang ada di depan ini. Pengurus semua tidak ada. Kita tidak mau menjadi bagian yang mengotori tangan kita untuk kepentingan tim nasional. 95% dimiliki PSSI, 5% dimiliki yayasan yang kemarin kita luncurkan. Makanya bertahap press conference supaya jangan bingung. Di mana tentu yayasan kemarin sudah ada program-programnya, ada 2 kalau ingat. Ada mengenai tentu bagaimana menjaga pasca tim nasional itu dalam kondisi membantu kesehatan, dan juga bagaimana rencana karir daripada para pemain nasional dari muda ataupun yang akan mulai pensiun atau pasca. Nah, tentu kalau di sini ya kita hal-hal yang memang sedang kita dorong, yaitu kalender pertandingan tim nasional yang memang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Kalau rekan-rekan media ingat, ini pertama kalinya PSSI bisa menjual hak siar secara bersamaan, tidak hanya per game. Satu game dicari, satu game dicari. Nah, kalau ini kemarin satu-satunya ya
bagaimana selama program setahun, kontrak yang ini sampai Desember ya, sampai Desember, yaitu kita mendapatkan dana 56 miliar. Di situ ada pertandingan tim nasional 8 sampai 10 game. Nah, nanti November kita tender lagi ya untuk rencana hak siar tim nasional tahun depan. Nah, gitu. Ini. Nah, lalu juga di sini kita juga akan memaksimalkan daripada pemasukan dari sosial media. Ya. Lalu kalau kemarin teman-teman lihat LED, nah itu juga udah ada pemasukan. Itu salah satunya kemarin kita tender antara hak siar 2 televisi, ya tidak lain supaya aset daripada LED atau billboard kalau dulunya itu bisa kembali kembali. Jangan justru dipasangkan iklan-iklan yang tidak ada kontribusi kepada tim nasional, hanya untuk hak TV-nya. Ya, kembali ini bagian kita mensejahterakan tim nasional kita gitu, supaya punya program berkelanjutan. Kita juga mulai melakukan fans engagement. Apa? Contoh kemarin, ya kita bikin pertandingan tim nasional, kalau yang datang sana 5.000, ya nggak usah tanding di sini. Ongkosnya jauh lebih mahal, Pak Waketum. Lebih baik kita main di luar negeri. Tapi artinya apa? Para supporter tim nasional tidak bisa mendukung langsung. Nah, inilah kenapa kita bikin movement gerakan, ayo merahkan stadion kita. Fans engagement. Ya, bagaimana mereka menjadi bagian dari kita. Ya. Dan ini kita dorong. 2 game pertama luar biasa. Ya, saya berharap nanti pertandingan FIFA Matchday di bulan berikutnya, ya September, atau nanti kualifikasi Piala Dunia Oktober November, ya paling tidak stadion ini mesti 50% terisi. Bahkan kalau bisa 75, kalau tidak ya apa artinya kita sebagai tuan rumah tidak mempunyai advantage. Kalau tidak ada komitmen dari kita semua mendukung tim nasional, ya jangan salahkan kalau tim nasional kita bertanding di dalam lapangan kita seperti juga bertanding di luar negeri. Ya, supporternya ya segitu saja. Nah, fans engagement ini yang kita dorong. Bagaimana mereka ikut serta menilai ya apa yang kita siapkan untuk tim nasional kita secara terbuka dan transparan kita juga. Nah, merchandise kita juga dorong. Ya, jangan sampai kita ngaku merah putih, ya tapi pakainya bajunya putih biru. Nah, hal-hal ini yang kita mau, ya inilah kita. Nah, banyak hal yang memang kita lakukan. Bahkan kita akan punya lagu tim nasional sendiri, sudah jadi lagunya, tapi belum dimunculkan, sabar satu-satu. Ya, sudah 1 bulan yang lalu sudah lagunya. Pak Waketum aja seneng dengan lagunya. Ya, apalagi penyanyinya. Nah, tapi belum boleh diumumkan satu-satu. Ya. Karena ini biar apa? Brand, merek tim nasional ini kita bisa tinggi. Jadi bukan hanya ya sekedar pertandingan. Karena kalau dibandingkan liga 302 pertandingan, ini ada 10 kan. Jadi memang eksklusif gitu. Ya. Dan sudah seyogyanya kalau kita bikin research ke depan antara pendukung klub dan pendukung tim nasional, ya apalagi sudah ada data-data 280 juta penduduk Indonesia, 73% suka bola, mestinya by research apple to apple antara tim nasional dan pendukung klub titik-titik mesti lebih besar tim nasional. Kalau tidak, ya buat apa punya tim nasional? Kita bikin pertandingan antar klub aja nanti kita undang. PSSI mengundang klub besar, tanding sama klub ini. Nah, ini cita-cita yang kita dorong untuk pembentukan PT ini. Waketum memang kasihan, kemarin jadi pomut liga, sekarang jadi pomut
Garuda, PT Garuda. Makanya kemarin yayasan saya ambil. Karena secara menteri kalau yayasan boleh Pak Waketum. Nah, lalu tentu di sini direkturnya Pak Marshall. Memang nanti jumlahnya baru komisi 1 direksi 1 karena kembali kita ingin bikin planning budget sampai akhir tahun, jangan sampai nanti kita udah gaji-gaji direksi, manajer atau pemasukan yang nggak jelas malah membebani. Padahal PSSI memerlukan dividen at interim, ya, jadi bukan dividen tahunan, dividen beberapa bulan untuk cash flow-nya PSSI. Ya, nah ini nanti ada buku sendiri, PSSI punya buku sendiri, Garuda semuanya diaudit secara transparan dan diumumkan setiap tahun. Itu dari saya. Mudah-mudahan ini angin segar bagaimana industrialisasi sepak bola kita dorong, dan insya Allah dengan niat nawati yang baik yang kita jalankan ini dengan semua kerja keras, dan tentu mohon support dari media dan para supporter sepak bola yang menamakan dirinya Indonesia. Ayo kita jaga merah putih. Dari saya sekian, mungkin langsung Pak Waketum kalau bisa bicara dikit, atau Pak Marshall enggak, kalau enggak ayo tanya jawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.